Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang inti bangunan. Apa itu inti bangunan? Core. Jadi inti bangunan itu bahasa Inggrisnya core. Core, ruang menerus dari lantai atas sampai lantai bawah bangunan yang digunakan untuk meletakkan transportasi vertikal dan didistribusikan energi seperti lift, tangga, plumbing, dan shaft mekanis. Lalu, fungsi lainnya adalah menambah kekakuan bangunan, menambah kekuatan bangunan dalam menahan gaya lateral. Ya, nih. Jadi fungsi secara utilitas bangunan dia adalah ruang yang menerus dari atas sampai bawah bolong, ya, tidak ada lantainya, untuk peletakan transportasi vertikal dan untuk plumbing dan shaft mekanis. Dari sisi struktural, menambah kekakuan bangunan dan menahan gaya lateral. Jadi core atau inti bangunan ini punya fungsi yang bisa ditinjau dari struktural maupun dari sisi utilitas bangunannya, gitu ya. Di sini kita bisa lihat pertama memiliki luas yang cukup untuk menempatkan peralatan bangunan sesuai karakter bangunan. Yang kedua adalah letak core memperhatikan aspek keterlayakan peralatan pada bangunan. Dan terakhir, menyesuaikan fungsi core terhadap sistem struktur yang digunakan. Jadi ini adalah prinsip ya. Ini prinsip-prinsip dalam penggunaan core. Ya, dia harus punya luas yang cukup karena dia nanti ditaruh macam-macam, ada lift, ya kan, tangga darurat, ada plumbing, pipa-pipa, ya, ada kabel-kabel gitu. Lalu dia harus memperhatikan aspek keterlayakan peralatan pada bangunan gitu. Ya, bagaimana peralatan ini kalau yang layak, ya, yang bisa digunakan untuk bangunan itu letaknya dia di dalam core gitu. Lalu fungsinya lagi adalah menyesuaikan fungsi core terhadap sistem struktur yang digunakan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dalam penggunaan inti bangunan. Jadi kalau kita lihat pertama yang perlu dipahami itu inti bangunan adalah sebuah tempat untuk utilitas. Itu dulu ya. Jadi kalau kalian dalam perancangan ada zona private, ya kan, ada zona publik gitu ya, lalu ada zona service. Nah, private public service ini kan ditunjukkan untuk atau di penzoningan yang digunakan untuk user, ya kan, penggunanya. Tapi ada juga penzoningan dalam bangunan yang dia khusus untuk bangunan itu sendiri. Nah, itulah yang disebut inti bangunan. Anggaplah sekarang inti bangunan tidak ada inti bangunan, maka transportasi vertikal seperti lift, tangga, plumbing anggap tidak ada. Maka apakah bangunan itu bisa memberikan kenyamanan atau bangunan tadi bisa digunakan? Pastinya nggak bisa. Bayangin sebuah gedung 4 lantai
ada bolongannya, maksudnya gini, ada gedung 4 lantai, tapi nggak ada tangga. Coba, akan berfungsi nggak lantai 2-3-nya? Nggak akan berfungsi, karena orang nggak bisa ke lantai atasnya gitu. Lalu untuk plumbing gitu, bagaimana bisa orang yang lagi buang air di lantai 4 itu meneruskan bukan sisanya apa, hasil buangannya itu ke bawah kalau tidak ada sistem plumbing. Plumbing ini pemipaan, teman-teman. Nggak bisa gitu. Nah, gimana naruh plumbing? Ya tadi, plumbing bisa ditaruh di inti bangunan. Jadi kalau bicara inti bangunan adalah bicara tentang sebuah zona dalam bangunan yang fungsinya adalah untuk utilitas bangunan. Ya, fungsinya adalah untuk utilitas bangunan. Nih, yang utama sekali itu untuk utilitas bangunan. Pada akhirnya, saat sebuah bangunan beranjak tinggi, nanti kalian di semester berikutnya insya Allah ada struktur bangunan bertingkat tinggi, lanjutan dari struktur bangunan bertingkat sedang, maka inti bangunan akan menjadi punya dua fungsi. Fungsi tadi pertama, kalau di SBBS bertingkat sedang, sebenarnya bangunan belum perlu untuk diberi pengaku yang signifikan. Signifikan ini maksudnya tidak perlu sangat banyak gitu ya. Dengan materialnya, dengan kekakuan sambungan antara plat sama beton ya, sama balok, ini sudah cukup. Tapi kalau nanti bicaranya struktur bangunan bertingkat tinggi, maka inti bangunan punya fungsi ganda. Yang pertama adalah utilitas, yang kedua adalah dia sebagai penahan atau menambah kaku bangunan terhadap gaya gempa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tadi inti bangunan adalah sebuah ruang menerus dari lantai atas sampai bawah. Ya, itu dulu. Dia itu, jadi kalau kalian kebayang bentuknya kayak gini nih misalkan. Nih, ada bangunan. Ini deh, saya buatnya gini. Jadi ini nanti ada sampai bawah begini terus nih. Nah, oh jangan deh, gini aja. Ini Dena. Nah, ini tengahnya kosong, void gitu ya. Jadi tengahnya kosong. Tengahnya kosong. Gitu ya. Nah, nanti ini ada lift naik turun, ada pemipaan, ada plumbing gitu. Ya, di sini semua. Jadi kalau kita kumpulkan semua utilitas di sini, maka nanti jadinya ruang yang digunakan untuk keperluan manusianya lebih luas, ya enggak? Tuh, lebih luas dibanding kalau kita sebar kemana-mana, lift di mana, plumbing di mana, nanti akhirnya jadi kebingungan sendiri gitu. Ya, ini juga untuk efisiensi ruang, maka digunakan inti bangunan. Ya, oke. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan kepentingan-kepentingan ya, kepentingan-kepentingan yang inti bangunan akomodir gitu ya. Jadi sini dibilangin core according to space requirement and building equipment. Jadi inti bangunan yang
didasarkan oleh kebutuhan ruang dan peralatan bangunan gitu. Kalau di sini according to building equipment and building structure, ini core yang didasarkan oleh peralatan bangunan dan struktur. Di sini space requirement according to building structure and space requirement regardless of the building equipment required gitu. Jadi ada beberapa inti bangunan ya yang dia tuh fokus pada satu hal atau dua hal aja gitu ya. Tapi pada akhirnya nih, core as a part of building structure, equipment, building and space requirement. Jadi inti bangunan harus bisa menjadi bagian part of building yang berfungsi sebagai pengaku bangunan, building structure, untuk tempat tangga, lift, macam-macam gitu tadi ya. Dan pada akhirnya dia bisa untuk efisiensi ruang tuh ya. Jadi inti bangunan itu bisa cuma dua fungsi seperti ini ya, atau bisa keseluruhannya gitu. Dia bisa sebagai tempat tangga, lift, plumbing, dia bisa sebagai pengaku bangunan, dia juga bisa untuk efisiensi ruang. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mendesain sebuah inti bangunan, maka ketiga aspek ini kalian harus bisa masukkan ke dalam sebuah inti bangunan. Lalu di sini kita lihat lagi letak dan dimensi kolom, bearing wall, balok, dinding geser, dan core. Tuh ya, di sini ada dua pembelahan gitu ya. Jadi secara arsitektural bentuk core tuh bisa beda-beda, bisa kotak, bisa segitiga, bisa bulat gitu ya, tergantung dengan tipologi bentuk denah. Kalau denahnya kotak, ya core-nya kotak. Denahnya segitiga, ya core-nya segitiga. Bulat, ya bulat gitu ya. Ini kayak lambang Squid Game ya. Lalu struktur ya, itu dibutuhkan kestabilan dan kekokohan bangunan yang didapatkan oleh pengaku bangunan, yaitu shear wall, bracing, dan core gitu. Shear wall, bracing, dan core. Nah, fokus kita nih di core nih kali ini gitu ya. Oke, jadi nanti kalian harus pahami bahwa dalam membentuk sebuah merencanakan letak core, bentuk core, itu harus mengikuti denah yang ada ya. Denahnya kotak ya kotak gitu ya. Lalu di sini ada jenis-jenisnya, ada shear wall, bracing, dan core, yang pada akhirnya harus stabil dan kokoh bangunannya, karena nanti dia akan berhadapan dengan gaya luar yang diakibatkan puntir geser ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari core gitu ya. Di sini ada prosesnya. Di sini dilihat bahwa pertama bangunan itu hanya ada kolom balok, ya enggak? Nih, ini ada kolom, ada balok, ya enggak? Kolom, balok, dan seterusnya gitu ya. Tadinya hanya ada kolom dan balok saja. Balok, kolom. Lalu dibuatlah shear wall ya, sudah dipelajari sebelumnya. Shear wall itu ya dinding beton, dinding yang materialnya beton yang menerus dari atas sampai bawah itu ya. Lalu nih, kalau kalian lihat teman-teman, peletakan shear wall itu harus seimbang ya.
Kalau bawah ada, atas ada. Kalau di sini ada, di sini ada. Jadi jangan sampai berat sebelah, nanti tidak terjadi kekakuan, ya enggak. Kalau misalkan seandainya yang di atas ini nggak ada nih, yang bagian sini nggak ada, maka yang terjadi adalah saat ada perkuatan di sini terjadi gempa, maka ada kecenderungan akan robohnya ke sana, karena ini kan kuat nih, ya enggak. Ini bertahan yang sisi sini, tapi sisi yang sana tidak kuat, gitu. Ada kemungkinan dia akan tumbangnya ke arah sana, gitu ya. Lalu di sini kita lihat lagi tuh, letaknya seimbang tuh ya. Pada akhirnya yang tadi saya bahas ini, dua ini, 1 dan 2 ini adalah namanya shear wall. Shear wall yang membentuk ruang, ya, ingat nih, shear wall yang membentuk ruang, ya, itu adalah core struktural. Ingat itu ya. Saya bilangnya core aja ya, nggak usah inti bangunan, ke kelamaan kalau saya bilang inti bangunan. Jadi core itu ada dua, teman-teman. Core itu adalah core non struktural, core yang non struktural, ada core struktural. Kalau core non struktural, secara tidak langsung denah ini sudah punya core, tapi tapi core-nya belum difungsikan untuk memperkaku bangunan. Fungsinya baru pada tempat utilitas bangunan, plumbing, ada plumbing, ada lift, gitu ya. Lalu dengan saya bilang tadi, ketinggian bangunan ini kan SBBS nih, bertingkat sedang. Tapi kalau udah bertingkat tinggi, BT, maka dia perlu dikakukan lebih karena anginnya kencang, karena gempanya juga berbahaya bagi penghuni. Maka si zona untuk plumbing dan teman-temannya tadi diberikan sebuah dinding dari beton yang namanya shear wall, gitu. Jadi pada akhirnya jadilah dia adalah core non struktural, core struktural, gitu ya. Nih, gitu. Nah, saya ulang ya. Jadi core non struktural itu adalah sebuah zona di mana nih. Mana ya? Bentar nih. Nih tuh, sorry. Susah ya. Nah, gitu lah, anggaplah seperti itu ya. Itu tengah-tengah. Pada akhirnya zona ini adalah core non struktural. Non struktural karena fungsinya masih plumbing, tangga, dan lain-lainnya. Lalu karena tinggi bangunannya bertambah, maka zona tadi itu dindingnya bukan lagi dinding bata, tapi sudah menggunakan dinding beton, yaitu shear wall. Yang endingnya adalah core tadi bukan lagi non struktural tapi menjadi struktural. Fungsinya selain sebagai plumbing dan lift dan tangga, dia juga membantu bangunan lebih kaku. Kalau lebih kaku tentunya materialnya harus lebih kuat. Jadi bukan lagi bata, bukan lagi hebel, tapi sudah menjadi beton. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus ingat nih, ada dua. Ada core non struktural, ada core struktural. Seperti itu, oke? Ini sebagai prosesnya. Lanjut. Nah, ini kalau kotak sama aja kayak tadi saya bilang. Awalnya dia itu sebuah zona di sini, ya kan, untuk plumbing, pipa dan teman-temannya. Di sini zonanya baru core non struktural.
lalu dibikinlah shear wall. Oh, ini bangunannya akan ditinggikan atau bangunannya ini tingkat tinggi nih. Kalau gitu kita buat shear wall untuk memperkaku bangunan. Oke, tuh letaknya harus sejajar atau letaknya harus seimbang, balance gitu kan. Nah, shear wall tadi pada akhirnya karakter dindingnya digunakan untuk menjadi core struktural. Jadi selain untuk lift, tangga dan teman-temannya, maka core tadi difungsikan atau dibuat. Kalau tadi ini dibuatnya dengan dinding bata, Kalau ini dinding beton, DBE, dinding beton. Kalau ini DB, dinding bata atau dinding hebel. Kalau dinding hebel ya non struktural, dia nggak bisa menahan beban dari atas, ya enggak. Dinding hebel kalau ditekan atau ada plat di atasnya, plat lantai, ya hancur. Tapi kalau misalkan dindingnya beton bertulang tentunya ya, itu dia akan lebih kuat dalam menahan si beban di atasnya, makanya menjadi core struktural. Ini yang segitiga sama ya, di bulat, kotak, segitiga. Oke. Nah, ini adalah letak inti bangunan mengikuti tipologi denah, bangunan bertingkat sedang. Jadi yang dihitam-hitamkan itu nih yang dihitam-hitamin nih dia core nih. Tuh. Nih. Ya, tuh. Jadi kalau kalian mau buat sebuah bangunan, ya kalian harus tahu di mana harus meletakkan inti bangunan. Kayak gitu ya. Ada di tengah, ada di pinggir, ada lebih dari satu boleh, nggak masalah, tetap harus seimbang. Ini intinya gabungan, ya seperti ini nih, bangunan terpisah, intinya tengah, gitu, dan lain-lain seperti itu ya. Oke, lanjut lagi kita. Ini lanjutannya, silahkan dilihat lagi jenis-jenisnya. Ada inti pusat tertutup, inti tertutup rangka keliling, inti portal tertutup, macam-macam nih jenisnya, macam-macam ya. Kalian bisa lihat macam-macam bentuk dan jenisnya tergantung dari denahnya kayak gitu ya. Ini kalian bisa lihat di bukunya Wolfgang Schuler bahasa Indonesia, judulnya struktur bangunan bertingkat tinggi. Itu ada di bab inti bangunan. Untuk ini nih yang gambar yang kalian lihat ini, itu ada di sana di buku itu sumbernya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh-contohnya ya, bagaimana si bangunan tadi itu punya core. Ini bentuknya kacamata ya, tuh kayak kacamata, kayak wall E. Lalu di mana core-nya? Core-nya diletakkan di sini. Kita lihat aja mana yang tebal-tebal ininya, denahnya gitu ya. Biasanya kalau sebuah shear wall itu dia bentuknya gede ya. Shear wall itu ketebalannya kayak kolom nih. Jadi shear wall itu bukan kayak dinding biasa yang cuman 10 atau 15 cm, enggak. Shear wall itu bisa sampai 1 meter, 1,5 meter tebalnya ya. Jadi kita bisa anggap shear wall atau core struktural itu dia dinding yang seperti kolom yang dipepet-pepet gitu ya, seakan-akan seperti kolom yang dipepet-pepet gitu ya, karena dia berfungsi untuk menahan beban yang di atas gitu. Kalau ini kan kolom nih satu gini ya, tapi kalau untuk core ya dia full
full. Full ya. Kalau ini kan dia terpisah-pisah tuh kolom, ada jarak. Kalau ini satu bidang kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga contoh denahnya. Jadi denahnya unik-unik ya. Contoh denahnya unik-unik gitu. Bisa kalian eksplorasi bagaimana peletakan core-nya ya. Ini. Jadi nanti kalian bisa bebas bukan bebas juga ya. Maksudnya dalam dalam merencanakan sebuah core, prinsip pertama ini kita bicara core struktural, core yang menahan beban juga ya. Kalau kalian bicaranya core struktural, core yang make beton bertulang, maka posisinya kalian harus buat balance. Di sini kita lihat ada dua jenis bangunan. Di sini kalian lihat ada dua jenis bangunan, ini sama ini ya. Pada akhirnya karena core struktural yang materialnya beton bertulang, peletakannya harus seimbang, harus balance, maka perlu dicari titik seimbang ya, atau titik berat sebuah bangunannya. Maka kalau kita lihat di sini bangunan ini anggaplah titik beratnya tengah sini ya. Lalu kalau kita pisah nih, ini kan ada dilatasi nih. Nah, ini kan berarti di sini. Ya. Nah, bisa dilihat bahwa kalau bicaranya core struktural bermaterial beton bertulang, maka kemungkinan core-nya untuk menahan bisa terpusat. Nah, bisa terpusat, ingat nih, bisa terpusat. Terpusatnya bisa di mana? Di sini mungkin. Nih. Ini agak panjang sampai sini. Ini adalah core struktural. Karena core ini akan memegang bangunan ini. Anggaplah seperti itu. Ya, dengan posisinya yang seimbang ya. Diharapkan bisa memegang bangunannya. Kalau terpusat. Sekarang gimana kalau core-nya saya taruh ujung-ujung? Boleh juga. Kita masih bicara core struktural ya. Kita buat misalkan ini tadi nggak ada ya. Iya. Nah, sekarang saya mau buat di sini. Bisa nggak? Bisa. Yang penting prinsipnya seimbang. Nah, ini core. Ini core ya, bukan shear wall ya. Ini core. Bisa Pak, bisa kayak gini. Jadi prinsip keseimbangan itu kalau kalian bilang ini core struktural Pak, kalau saya lihat nggak seimbang itu berarti bukan core struktural. Tapi kalau ini kalian buat bangunannya bukan bangunan bertingkat tinggi, bertingkat sedang, maka bisa menggunakan core non struktural. Kalau core non struktural bebas aja teman-teman, kalian mau naruh di mana juga jadi. Kayak saya bilang tadi, kalau core non struktural dengan dinding hebel, maka peletakannya atau material dindingnya adalah menggunakan dinding hebel. Sehingga anggaplah misalkan saya mau naruh lift di sini Pak, boleh. Saya mau naruh WC di sini Pak, boleh. Saya mau naruh pemipaan di bagian sini Pak, boleh. Saya mau naruh
liftnya 2 Pak, untuk ini 1, ini liftnya di sini Pak. Boleh, nggak masalah, karena setiap zona ini adalah core. Setiap zona ini adalah inti bangunan, inti bangunan, inti bangunan, inti bangunan. Kayak saya bilang tadi, kalau CNS, core non struktural, kita bicaranya zoning ruang untuk utilitas bangunan UB. Tapi kalau kita bicaranya core struktural, maka kita bicaranya zoning untuk UB plus struktur. Sehingga bicara struktur, syaratnya harus apa? Harus seimbang. Sehingga peletakan core tidak lagi boleh sembarangan, dia harus mengikuti kaidah yang ada. Oke, paham ya teman-teman bedanya peletakannya, cara meletakkannya ya. Kalau belum paham ya diulang videonya, oke. Ini adalah contohnya. Ya, ini pengakunya, kalian bisa lihat di sini ada yang memakai shear wall. Ya, ada yang memakai seperti ini shear wallnya. Nah, ini yang dibilang core nih kayak gini nih, core struktural. Ini juga. Ya, ini bentuk 3D-nya. Ya, dia kopong ya, tuh kopong sampai bawah kopong gitu, kosong. Isinya ya isinya macam-macam utilitas bangunan. Nah, core tuh macam-macam letaknya juga. Ya, letaknya ada core pusat, ada core ganda, ada core tunggal gitu ya. Core tunggal sisi bangunan. Jadi core itu bisa di tengah, bisa di pinggir aja. Lupa katanya harus seimbang. Sisi situ ada, sisi sana juga ada. Bisa teman-teman. Kalau bangunannya tidak terlalu panjang, maka core tunggal bisa digunakan. Ya, atau bangunannya itu ringan. Jadi bangunan ini menggunakan material baja, misalkan material baja kan ringan dan fleksibel ya, sehingga cukup sisi sini aja yang dibikin core gitu, itu bisa. Atau enggak ini bangunannya beton bertulang berat sehingga harus dipegang di dua sisi, ini sama situ. Jadi banyak aspek terkait, kita tidak bisa membuat sebuah judgement hanya satu hal ya. Bisa jadi ada aspek lain yang mempengaruhi kenapa muncul core hanya satu sisi. Bisa aja secara arsitektural ini adalah sisi barat, maka dibuatlah sisi barat ini yang panas adalah core, sehingga bisa memblok panas yang masuk ke dalam bangunan. Nah, seperti itu macam-macam aspeknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah contohnya, contoh shear wall. Jadi bicara shear wall ya, shear wall adalah dinding geser. Nah, shear wall yang membentuk sebuah selongsong, sebuah bolongan yang isinya adalah plumbing, isinya adalah lift, isinya adalah kelistrikan ya, maka barulah berubah menjadi core namanya, atau inti bangunan. Jadi shear wall bisa juga dari awal bentuknya sudah begini, tapi sayang kan kalau hanya kotak, makalah diberikan isi macam-macam utilitas bangunan, sehingga dia berfungsi ganda selalu secara ruang lebih efisien karena semua utilitas bangunan berada di satu tempat kayak gitu ya. Jadi jangan bingung lagi atau gimana kalian membedakan antara shear wall
sama core. Sebenarnya core itu adalah shear wall itu ya dinding untuk shear wall itu dinding geser untuk pengangku bangunan. Stop sampai situ. Kalau bicara core, maka core adalah inti bangunan. Shear wall bisa menjadi core kalau core tadi itu isinya ada utilitas bangunan, transportasi vertikal, lift, plumbing dan segala macam, baru bisa dibilang core. Tapi kalau dia tidak ada tadi yang saya bilang, maka dia hanya shear wall saja. Oke, paham ya teman-teman? Pokoknya kalau kalian merasa kecepatan, bisa diulang videonya berkali-kali, oke? Lalu berapa sih luas core tuh? Nah, luas core tuh dalam lantai tipikal 20% lantai tipikal. Jadi kalau kalian lihat sebuah bangunan punya luas lantai 1000, maka core-nya itu adalah 20% ya, berapa? 200 ya. 200. Lalu dinding core yang berfungsi sebagai struktur pengaku bangunan punya ketebalan minimal 30 cm. Seperti saya bilang tadi, kalau dia CS, core struktural, maka dia punya minimal ketebalan 30 cm. Kalau dia CNS, core non struktural, maka dindingnya dinding biasa. Oke. Ini yang terjadi ya. The distribution of the floor loads on the beams is based on the geometric configuration of the beams forming the grid. Gitu. Jadi distribusi dari beban lantai di balok itu adalah berdasarkan adanya konfigurasi geometrik dari balok yang membentuk grid. Jadi ini ada grid nih, maksudnya grid itu ini nih, grid ya, membentuk grid tuh ya kan. Ini kayak membahas sedikit tentang dilatasi yang kemarin gitu kan ya, bagaimana bedanya apa beda antara tributary area antara balok sama, kan balok nih distribusinya begini, tapi kalau kolom distribusinya begini, dia ngambil setengah sana, setengah sana, setengah sana, setengah sana, kayak gitu ya. Nah ini kalau ini saya kasih tahu, ini adalah sebutannya itu tabung, struktur tabung ya, struktur tabung. Jadi dimana kalau kita lihat di sini ada core ya, di sini ada core struktural, ada CS di sini, ada CS. Nah, CS ini punya tributary area ternyata. Jadi kalau kalian membuat sebuah denah dengan adanya core struktural, maka dia juga harus punya tributary area gitu ya. Nih. Ini adalah tributarinya si kolom ini. Ya enggak, ini ada tributary kolomnya ini. Tapi si core struktural si CS ini juga punya gitu ya. Besarnya seberapa ya, kayak saya bilang tadi, jarak antara ini sama ini berapa jaraknya ya, bagi 2,5, setengah pegang dia, setengah pegang si core, kayak gitu ya. Makanya kalau kalian lihat ini bangunannya setengah area dipegang sama si CS, setengah lagi bagi-bagi sama kolom-kolom di sekitarnya gitu teman-teman. Oke. Ini building management system ya. Jadi dalam sebuah lift itu ada elevator, ada
building management system ini kita mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya. Yang dipegang sama si core itu dua ini nih, ya, elevator and lift, HVAC control dan pump control. Ini plumbing, ini untuk penghawaan, ini untuk transportasi vertikal. 3 inilah aspek yang dipegang sama core. Ya, kalau lighting control itu di fasad atau lampu, setting control di fasad, electrical panel itu bisa masuk core, tapi bisa dia ada lantai tersendiri untuk men-setting gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nih, tuh ya. Core-nya bulat tapi dalamnya tetap kotak. Jadi dalamnya itu, kalau dalamnya itu kan ruang-ruang itu ya, maka kalian harus buat tetap kotak tapi luarnya boleh bulat kayak gitu ya. Kalau kalian lihat di situ ada lift barang, ada saf sampah, WC gitu ya, lift orang ya, lift orang, lift barang, sampah, ruang panel, WC. Itu kalian harus tahu tuh isinya apa aja. Ada tangga darurat di sini. Tangga darurat adalah tangga yang digunakan saat keadaan darurat seperti kebakaran. Jadi kalau misalkan kebakaran, yang paling habis terakhir adalah tangga dalam core. Makanya dinding core itu tebel, sehingga saat di luar core kebakaran, core-nya masih bertahan. Jadi orang punya waktu untuk menyelamatkan diri ke tempat evakuasi. Oke, lanjut. Nah, inilah tugas yang kerjaan hari ini. Kalian screenshot aja. Nanti saya kasih bukunya ya, atau kalian baca, kalian pause videonya, kalian baca ya. Nggak usah saya yang bacain. Nanti saya kasih bukunya. Jadi kalian tuh harus bikin rangkuman dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, manual, ada gambar sketsanya gitu. Apa Pak yang dirangkum? Hanya bab 3 saja di buku Seismic Design for Architect Outwitting the Quake by Andrew Carleso. Jadi nanti saya kasih bukunya ya, lalu kalian baca tuh bab 3 aja. Itu udah banyak, 11 halaman kalau nggak salah. Masalah pakai bahasa Inggris, jadi ya harus agak PR lah gitu ya. Jelaskan isi setiap subbab, introduction, historical overview, current seismic design philosophy, and reference and notes. Ini kan harus jelaskan lagi rangkumannya. Jadi nggak masukin teksnya ke Google Translate terus dikopas, itu enggak ya. Kalian baca, pahami apa yang kalian tahu, kalian tulis sebagai sebuah rangkuman. Yang diminta rangkuman, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Kerjanya di A4 kosong gitu ya. Dikumpulkan pada saat jam kuliah selesai sebagai bagian dari presensi kuliah tuh. Jadi kalian nanti baca, pahami, lalu kalian buat rangkumannya, bikin sketsa untuk memperjelas, dan dikumpulkan di saat jam kuliah selesai. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Jadi seenggaknya maksimal 4 lembar A4 cukup saya rasa. Ya. Itu adalah tugas yang dikerjakan untuk hari ini. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di WhatsApp. Untuk tugas minggu ini yang dikumpulkan minggu depan adalah hitung dan gambarkan rencana inti bangunan dengan tepat, fungsi bangunan sesuai tugas sebelumnya yang telah Anda kerjakan. Kan kalian udah pernah kerjain bikin bangunan kan dengan fungsi yang beda-beda tuh. Kalian harus bikin inti bangunan. Inti bangunannya apa? Inti bangunan adalah inti bangunan yang CNS, core non struktural ya. Gambar yang tipikal skala 1/100 potongan. Jadi cuma 2 bikinnya ya. 1, 2 nggak banyak. Dena digambar sesuai kaidah gatek. Udah pada lulus kan gatek? Seperti itu. Jadi cuma bikin 2 dena dengan
tambahan adanya inti bangunan non-struktural. Digambar dengan gambar teknik, dikumpulkan minggu depan di kertas A3. Oke? Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih kalau kalian sudah dengarkan video ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.